Ya, jadi Selamat sore, Bu. Ini pindah kayaknya kurang ke kanan sedikit ya. Atau gimana? Agak dia. Oh, malah aku kurang ke kiri. Gini ya. Sekarang aku tutupin ininya. Gini. Paham, paham. Biar nggak terlalu nutupin apa namanya background yang gambar anak-anak gitu. Oke. kakak punya colokan headset. Oh, Kakak di sini ini ya. ada ya. Ini yang mau sekarang dulu, tapi nanti kalau suaranya jalan-jalan. Baterai kakak penuh kan? Itu pun kakak sebenarnya lah ya. Ya. Dekat. Ini gambarnya enggak.
Berarti Joy, no speaker, no earphone, no semua ya. Jika perlu, jika perlu. Agak sini sekali lagi Jojo. Agak sini sekali lagi Jojo. Oke, Dikirim. Enggak masuk. Udah. Kayaknya udah. Kami terus berjuang, seharusnya hari ini kita semua sama. Kepada kau yang duduk di atas singgasana mimpi, dengar kami bercerita tentang semangat perubahan. Meski lelah, tak mengapa kami kan terus melawan. Seharusnya hari ini kita semua sama. Dari orangnya. Meski ku bekerja, seharusnya dilindungi. Meski ku bekerja, seharusnya diakui. Mari bergandeng tangan, kita bangkit dari kegagalan. Mari kita saling rangkul demi masa depan lebih baik. Cukup sudah, akhirnya sampai di sini semuanya. Jangan lagi ada anak-anak yang harus bekerja. Hari ini Ini sekarang. aspirasi kami coba dengarkanlah. Dan saatnya kami hidup layak, tak harus bekerja. Komite penasehat anak, kita hadir untuk perubahan. Mari kita saling rangkul demi masa depan lebih baik.
semangat perjuangan. Meski lelah, tak mengapa kami kan terus berjuang. Seharusnya hari ini kita semua sama. Kepada kau yang duduk di atas singgasana mimpi, dengar kami bercerita tentang semangat perubahan. Meski lelah, tak mengapa kami kan terus melawan. Seharusnya hari ini kita semua sama. Meski ku bekerja, seharusnya dilindungi. Meski ku bekerja, seharusnya diakui. Mari bergandeng tangan, kita bangkit dari kegagalan. Mari kita saling rangkul demi masa depan lebih baik. Cukup sudah, akhiri sampai di sini semuanya. Jangan lagi ada anak-anak yang harus bekerja. Hari ini aspirasi kami coba dengarkanlah, dan saatnya kami hidup layak tak harus bekerja. Komite Penasehat Anak, kita hadir untuk perubahan. Mari kita saling rangkul demi masa depan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Say hello balik dong aku. Waduh, kayaknya masih pada nggak fokus nih. Kita nyapain si satu lagi ya. Halo Bang Jojo. Halo Bila, Gimana nih Bang Jojo kabarnya hari ini nih? luar biasa baik. Nabila sendiri. Alhamdulillah aku baik juga dong pastinya. Dan semoga para narasumber dan juga peserta juga baik ya. Amin. Puji syukur kita panjatkan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah kita kesehatan serta nikmat untuk mengikuti acara pada hari ini. Dan semoga saja acara hari ini berlancar.
Oke, langsung saja kita sambut tamu narasumber kita yang pertama, yang terhormat kepada Ibu Maimunah Ruhut Martona Sitanggang, SHMH, selaku Ketua Tim Perselisihan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan. Yang kami hormati Ibu Eka Ervika MSI, psikolog yang merupakan dosen dari Fakultas Psikologi USU. Yang terhormat Lurah dari Kelurahan Lalang atau yang mewakili pada hari ini yaitu Bapak Slamet Riyadi ST. Dan yang kami hormati Kak Zulfa Arvina Sinaga, anggota Child Advisory Committee, serta anggota peserta Zoom yang hari ini sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih tanpa mengurangi rasa hormat kami. Terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah dapat hadir pada hari ini. Tentunya kami mengucapkan selamat datang pada acara series kedua talk show dari Prestasi versus Eksploitasi dengan judul Peran Keluarga dalam Menjaga Anak dari Kekerasan Domestic Violence. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua dong. Oke, teman-teman yang halo teman-teman ada di Zoom. Halo yang baru hadir. Kita mulai kegiatan yang luar biasa ini, sebaiknya kita kenalan lebih dahulu nih. Nah, saya sendiri Nabila dari Kelurahan Lalang. Dan saya Jojo, merupakan anggota Forum Anak Kota Medan. Dan kita berdua akan memandu talk show kita pada hari ini hingga akhir. Jadi teman-teman semangat nih sama-sama kita. Oke, perlu teman-teman tahu bahwa kegiatan kita pada hari ini sebenarnya adalah lanjutan dari series pertama yang sudah kita lakukan sebelumnya di platform IG Yayasan PKPA pada tanggal 12 Juni 2023. Nah, dengan judul yang sama yaitu Prestasi versus Eksploitasi, pada talk show series pertama itu banyak sekali pertanyaan yang timbul di benak teman-teman sekalian. Maka pada hari ini akan kita diskusikan lebih lanjut nih pertanyaan yang menarik dan akan kita bahas bersama narasumber yang kece pada talk show pada hari ini. Dan juga talk show kita pada hari ini sejalan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juni 2023. Jadi teman-teman bisa melihat rekaman ulangnya di kanal YouTube-nya Yayasan PKPA. Iya, benar sekali. Nah, sebelum kita mulai acaranya dan sebelum kita memperkenalkan panelis atau narasumber, kita harus mengenali dulu nih safeguarding-nya. Oke. Teman yang di rumah harus tahu nih safeguarding agar talk show kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Iya. Nah guys, di sini tuh safeguarding-nya ada 5 ya. Kita baca dengan seksama. Oke, teman-teman yang ada di rumah boleh di-unmute terlebih dahulu mic-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kita udah nggak sabar nih, kita mau kenalin langsung narasumbernya aja nggak? Boleh tuh. Oke, kita biar buat penasaran nih kita akan sebut namanya. Yang pertama narasumber ini merupakan anggota atau advisory committee. Beliau sering menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan. Salah satu di antaranya ada narasumber dalam acara Anak dan Dialog Bersama Pemerintah di tahun 2017. Dan juga baru-baru ini beliau menjadi narasumber pada acara Regional Workshop Suara Anak untuk Perubahan di tahun 2023. Dan beliau juga merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya. Langsung saja kita sambut Kak Zulfa Arvina Sinaga. Halo Kak Vina. Halo Jojo, terima kasih. Halo semuanya, Halo. perkenalkan nama saya Zulfa Arvina Sinaga dari Komite atau disebut dengan Komite Penasehat Anak. Salam kenal. Awas ceria sekali hari ini. Nah, langsung saja nih kita pindah ke narasumber yang kedua. Dan yang tak kalah keren nih, ada beliau merupakan seorang psikolog Pusat Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Psikologi USU dan merupakan founder psikolog dan trainer Alpha Konsultan, serta sekaligus tergabung dalam Asosiat Psikolog Iradat Konsultan Jakarta. Nah, langsung saja kita sambut Ibu Eka Ervika MSI. Halo Ibu Eka. Halo Jojo, halo teman-teman Halo. semua. Halo, kenal Ibu Eka. Nggak hanya Jojo loh yang punya narasumber-narasumber keren, Bila juga punya nih narasumber. Ini dia, beliau ini adalah sekretaris lurah dari Kelurahan Lalang. Kebetulan sekali Bila tinggal loh di daerah Kelurahan Lalang.
Tidak perlu berlama-lama. Ini dia, Bapak Slamet Riyadi ST. Halo Bapak, boleh di-unmute? Halo semuanya. Apa kabar hari ini Pak? Bapak, halo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya, tidak hanya Bapak Slamet, satu lagi ada narasumber cantik sekali nih. Beliau ini merupakan ketua tim perselisihan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dan juga merupakan tim perumus penyusunan Perda tentang Ketenagakerjaan. Oh iya, beliau ini juga sangat sering loh menjadi narasumber dalam beberapa kegiatan baik kegiatan sosialisasi, FGD dan lainnya. Ini dia, Ibu Maimunah Ruhut Martonasi SHMH. Halo Ibu. Halo Nabila, selamat sore. Halo Jojo, halo Bapak Ibu, para narasumber lainnya. Salam kenal, saya Maimunah dari Dinas Tenaga Kerja Kota Medan. Selamat Salam sore. kenal juga Ibu. Selamat sore juga. Wah, luar biasa sekali ya narasumber-narasumber kita pada hari ini. Orang-orang hebat loh teman-teman. Hari ini kita tidak juga hanya melakukan talk show loh Bang Jojo. Wah, jadi kita mau ngapain hari ini? Kita juga akan mengadakan launching layanan konser. Ada yang tahu nggak itu apa? Nabila mau nyanyi. Tidak. Jadi konser itu apa, Bil? Konser itu nanti di akhir acara Bila kasih tahu ya. Nah, Oke. nggak usah berlama-lama lagi. Pasti juga pada nggak sabar nih untuk melakukan talk show-nya ya. Yuk kita mulai saja. Namun sebelum itu teman-teman yang ada di rumah yang memiliki pertanyaan yang menarik nih, seperti janji kita di awal bakalan ada giveaway. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan menarik bisa langsung saja di drop pertanyaannya di kolom komentar teman-teman. Oke, kita Iya, tunggu benar ya. sekali. Siapa tahu teman-teman yang ada di rumah ini bisa beruntung dan terpilih menjadi pemenang giveaway. Iya, benar sekali. Oke, langsung saja kita mulai talk show-nya. Kayaknya teman-teman di sini pesertanya udah banyak ya, Nabila? Iya dong. Kayaknya semangat-semangat sekali nih ikut talk show-nya, Bang. Wah, kalau dihitung-hitung, wah banyak juga bilang. Oke, langsung saja. Domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan yang terjadi oleh pihak-pihak yang memiliki kekerabatan. Umumnya, kekerasan terjadi karena adanya kesenjangan kekuasaan atau power relationship antara korban dengan sang pelaku. Pihak yang menjadi korban umumnya adalah perempuan dan anak. Beban psikologis yang dialami korban juga sangat tinggi karena hubungan kekerabatan tersebut. Korban akan mengalami ketakutan, keengganan, namun juga malu untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialami. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab sulitnya menghitung jumlah kekerasan domestik yang terjadi di masyarakat. Waduh, lagi-lagi korbannya itu pasti perempuan dan anak ya, Bang Jojo. Iya. Oh iya nih Bang, kebetulan di sini ada Bu Eka nih. Bu, Bila mau nanya dong dari sudut pandang psikolog, apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kekerasan domestik? Boleh dong beri pendapatnya? Iya, terima kasih Nabila. Jadi kalau kita bicara tentang kekerasan domestik atau kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, tadi Jojo juga sudah menyinggung ya bahwa biasanya terjadi karena adanya kesenjangan kekuatan atau power gitu. Jadi karena wanita dan anak-anak itu dianggap sebagai figur yang lemah begitu bukan? Nah jadi ini yang kemudian sering membuat pelaku yang umumnya biasanya adalah laki-laki dan dianggap memiliki power yang lebih gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam relasi keluarga kan harusnya tidak ada yang kuat dan yang lemah ya, karena di dalam keluarga mestinya semua harus saling melindungi gitu. Nah, tapi yang harus dipahami adalah ketika kita bicara terjadi sebuah kekerasan di dalam rumah tangga, biasanya itu sebuah rangkaian atau rantai di mana pelaku kekerasan itu sendiri dulu bisa jadi merupakan korban kekerasan. Jadi kalau sekarang dia menjadi pelaku gitu ya, dulu mungkin dia adalah korban. Makanya kenapa kemudian rantai atau siklus kekerasan di dalam rumah tangga itu harus segera diputuskan. Nah, ini tentu saja tidak terlepas dari bagaimana pengasuhan yang diterapkan di dalam keluarga. Saya bekerja sama juga dengan beberapa program
PKPA itu salah satunya melakukan pelatihan tentang positive parenting ya. Jadi bagaimana pengasuhan itu berperan sekali dalam membentuk anggota keluarga untuk memahami bahwa dalam interaksi atau hubungan di dalam keluarga itu tidak perlu ada kekerasan gitu. Nah, jadi ini penting sekali. Jadi kalau kemudian banyak kita menganggap bahwa kemiskinan atau stres itu dekat dengan kekerasan, mestinya itu tidak selalu gitu. Jadi kalaupun kita berada dalam situasi kemiskinan, tapi memiliki kesadaran bahwa semua tidak harus diselesaikan dengan kekerasan, kekerasan itu bisa saja dihentikan. Jadi ini yang penting Nabila, semuanya berawal dari keluarga dan biasanya kekerasan itu terkait juga dengan pengalaman-pengalaman masa lalu yang dialami oleh pelaku sehingga kemudian setelah dia dewasa dia menjadi pelaku ya, dulunya menjadi korban sekarang menjadi pelaku. Jadi ada siklus itu biasanya dalam konteks kekerasan secara psikologis gitu. Nah, jadi kalau dalam keluarga dia menerima kekerasan, dia mencontoh gitu. Mungkin tidak secara langsung ya. Jadi kalau anak-anak mungkin tidak mendapatkan kekerasan orang tua, tapi dia menyaksikan dalam hubungan ayah dan ibunya sering melakukan kekerasan, maka ada proses anak mengamati, belajar, dan itu kemudian bisa terinternalisasi atau menjadi sesuatu yang akan mempengaruhi kehidupannya di kemudian hari. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya, luar biasa sekali ya. Oke, jadi kalau menurut Ibu Eka sendiri itu semuanya kekerasan dalam rumah tangga itu bisa berawal dari yang namanya rantai. Jadi si anak ketika melihat orang tuanya dulu sering menyakiti dia dan ketika dia menjadi orang tua justru dia membuat hal yang sama kepada anaknya. Jadi poin yang bisa kita tangkap pada hari ini bahwa ya, seperti yang Ibu Eka bilang bahwa seharusnya keluarga itu harus berperan dan membentuk keluarga yang harmonis. Oke, terima kasih Bu Eka. Sama-sama Jojo. Makin menarik sekali ya, makin ke sini. Jadi penasaran nih Bu, kalau misalnya kita ngambil dari salah satu kelurahan, kita ambil sampelnya. Nah, kebetulan di sini ada Bapak Slamet Riyadi. Halo Bapak, say hello balik dong. Halo. Bila mau nanya nih Pak, misalnya nih, kira-kira kekerasan domestik yang terjadi di kelurahan kita tuh masih sering terjadi nggak? Ya, saya di kekerasan itu ada dua itu kan, kekerasan secara fisik atau kekerasan secara verbal. Jadi yang sering terjadi di Kelurahan Alang itu ada kekerasan verbal, di mana anak pada saat membuat suatu kesalahan, mereka langsung dihardik oleh orang tuanya. Jadi kondisi ini sebenarnya, kalau saya sikapi, kurangnya kesadaran atau kurangnya pemahaman bagaimana selayaknya atau kewajiban orang tua. Jadi orang tua itu mempunyai tanggung jawab di mana dia sebagai pemimpin terutama ayah ya atau bapak, dia mempunyai tanggung jawab sebagai pemimpin untuk melindungi keluarganya, baik itu istri atau ibu anak-anaknya atau anaknya itu. Jadi sering terjadi hal itu karena kurangnya pemahaman atas tanggung jawab yang diemban sebagai orang tua. Sehingga anak ini pun merasa dia tidak mendapatkan perlindungan di keluarga sendiri. Sehingga itulah dapat mempengaruhi secara psikologis mental si anak. Pada saat titik tersebut, si anak akan merasa bingung untuk melihat karakter seperti inilah yang dia lihat atau dia contoh. Sebenarnya intinya supaya hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu tidak terjadi, ya harus adanya kesadaran dari orang tua, memahami orang tua itu fungsinya sebagai apa di rumah tangga. Kalau ayah sebagai pelindung, kalau ibu itu sebagai pendidik. Kalau hal ini dapat dipahami, saya rasa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu keluarga yang dapat memberikan perlindungan kepada anaknya atau keluarga yang dapat menjadi tempat berlindungnya anak-anaknya itu akan terwujud. Mungkin itu aja.
Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Oh iya Pak, misalnya nih Pak, di kelurahan kita nih, ada kekerasan domestik. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, banyak sekali termasuk kekerasan verbal kan Pak. Nah, apa sih upaya yang dilakukan oleh kelurahan kita Pak? Eh, Pertama, dapat sampai kelurahan itu apabila di tingkat lingkungan sendiri tidak bisa menyelesaikan. Eh, Sebelumnya kita akan memberikan pengarahan, walaupun dia tidak kita panggil, si pelaku tidak kita panggil ke kantor, tapi kita akan datangi ke rumahnya untuk memberikan pemahaman bahwasannya apa yang dia lakukan itu adalah tindakan yang melawan hukum. Dan apabila pendekatan secara persuasif ini dia dapat menghasilkan suatu perubahan terhadap diri si pelaku atau keluarga yang melakukan kekerasan terhadap anak, maka ya harus kita laporkan. Kita laporkan bahwa telah terjadi tindakan kekerasan rumah tangga. Itulah. Jadi intinya kita akan selalu memberikan pemahaman atau pembelajaran kepada masyarakat bahwa setiap tindakan kekerasan itu ada mempunyai sanksi secara hukum, dengan harapan mereka harus berpikir dua kali untuk melakukan suatu tindakan kekerasan. Itu aja. Oke Bapak, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, teman-teman yang di rumah jangan pada bosan dulu ya. Teman-teman yang di rumah bisa langsung melihat kolom komentar dan mengisi link absen terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bergeser ke narasumber selanjutnya nih. Kita kedatangan salah satu anggota CAC, yaitu Child Advisory Committee, bersama Kak Vina. Halo Kak Vina. Halo Jojo. Halo Kak Vina. Nah, Jojo ini mau nanya, Kak Vina ini kan udah lama nih bergabung di anggota CAC. Kira-kira selama ini pernah nggak mendengar kasus tentang kekerasan domestik di lingkungan kakak? Atau pernah membahasnya dengan teman-teman di anggota CAC? Baik Jojo, terima kasih. Nah, Vina juga setuju sih dengan pendapat dari Pak Slamet ya kan, bahwasanya kalau Pina sih menceritakan tentang kasus-kasus ya kan, karena lebih melihat kasus-kasus yang terjadi di lingkungan maupun luar lingkungan. Yang pertama itu sih kasus kekerasan fisik, di mana terjadinya pemukulan seorang anak yang meminta tunggakan uang sekolah. Kemudian si anak meminta ke orang tuanya untuk membayar uang SPP-nya tersebut. Karena keterbatasan ekonomi, orang tuanya tidak sanggup membayar uang sekolahnya. Jadi untuk si anak melihat orang tuanya tidak membayar, anak ini memaksa orang tuanya untuk membayar uang SPP-nya. Sehingga terjadi keributan pada anak, dan si ayah tidak terima dengan anaknya yang meminta secara paksa. Jadi terjadilah pemukulan antara si anak dengan antara si ayah yang memukuli anaknya, sehingga anak tersebut terjadinya trauma dan menyebabkan ketidaknyamanan di dalam keluarganya. Kemudian ada lagi nih Jojo kasus. Ada lagi ya Kak? Ada Jojo. Lanjut Kak, lanjut. Jadi oke. Jadi untuk kasus kedua itu pekerja anak sih, bahwa banyak sekali tuh kita lihat anak-anak yang ke jalanan seperti SPBU yang jual makan makanan, kemudian ada yang di lalu lintas mengamen, terus jual kayak cangcimen itu gitu kan. Nah, itu orang tuanya memaksa si anak untuk bekerja. Jadi anak-anak yang bekerja di lalu lintas dan bekerja di luar sana, kan mereka mendapatkan bisa terjadi rentan kecelakaan. Tetapi seharusnya orang tuanya kan yang harus bekerja, bukan si anaknya. Dan dari situ bisa dilihat bahwa pernah dijumpain malah orang tuanya itu yang menunggu dan si anaknya yang bekerja di jalanan.
Itu termasuk kekerasan domestik sih menurut pandangan Pina dan teman-teman. Kemudian ada nih kasus yang baru-baru muncul yang Pina dengar dan teman-teman dengar bahwa orang tua orang tua yang menjual anaknya sendiri dengan pria hidung belang kan sangat kasihan gitu dengan anak tersebut mendapatkan hak-hak sebagai anak ini malah yang tadinya seharusnya orang tua itu yang menjadi pendidik si anak ini malah orang tua yang menjerumuskan si anak itulah contoh-contoh kasus yang pernah Pina dengar kasus domestik ini kekerasan domestik itu Wah, Jojo. oke, terima kasih Kak Vina. Jadi teman-teman kalau kita mendengar nih pengalaman Kak Vina yang mendengar berbagai macam kekerasan, nah di antaranya ada kekerasan fisik seperti yang dijelaskan Kak Vina di awal, yang seharusnya orang tua itu adalah tanggung jawab si anak, justru orang tua ini tidak mau membayar kewajiban anaknya yaitu untuk membayar uang sekolah, kemudian ada juga orang tua yang memaksa anaknya untuk bekerja, yang mana ini juga termasuk yang namanya pemanfaatan atau eksploitasi. Bahkan ada juga terjadi eksploitasi seksual, yaitu orang tuanya menjual anaknya sendiri. Kita turut prihatin tentang banyaknya kekerasan domestik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Untuk Ibu dan Bapak yang baru hadir ataupun yang sudah dari tadi tapi belum mengisi absen, silakan isi absen terlebih dahulu ya. Oke, kasih Nabila. Nah, ternyata banyak sekali ya teman-teman kasus kekerasan yang pernah kita dengar nih kalau kita lihat dari narasumber. Nah, kita mau tampilin nih, kita udah kumpulin beberapa berita, kita bakalan lihat cuplikannya terlebih dahulu. Oke, teman-teman, sepertinya kita ada kendala teknis nih. Kita bakalan ulang lagi ya share screen-nya. Oke, nih kalau kita lihat nih cuplikan beberapa berita nih. Yang pertama tuh ada orang tua yang menuding anaknya sendiri untuk mengemis teman-teman. Dan ada juga orang tua yang justru memanfaatkan anaknya untuk membuat konten sosial media ya teman-teman untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau bersumber dari berita di atas tadi, itu mau nanya nih kepada Ibu siapa ya? Kita mau tanya ke Ibu Eka dulu nggak sih, Nabila? Boleh dong. Oke, kita tanya nih kepada Ibu Eka selaku psikolog. Dari beberapa potong judul berita yang sudah kami tampilkan, Bu, bagaimana sih tanggapan Ibu memandang kondisi seperti ini, Bu? Melihat bahwasannya anak seringkali dimanfaatkan orang tuanya untuk mendapatkan keuntungan. Boleh dijelaskan sedikit, Bu Eka? Iya, nah dalam hal ini ketika kita melihat berita itu ya ada unsur eksploitasi tentu saja di sini. Jadi orang tua memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan ya dan menjadikan anak sebagai pekerja yang menghasilkan yang seperti dikatakan Pak Slamet tadi bahwa sebenarnya tanggung jawab menafkahi itu kan sebenarnya ada pada orang tua. Namun, kita memang tidak bisa menutup mata bahwa dalam beberapa kondisi ada keluarga yang mungkin tidak beruntung gitu ya, karena mungkin ayahnya tidak bekerja atau ibunya tidak bisa bekerja gitu, sehingga anak bisa saja sebenarnya membantu. Namun, ketika kita bicara membantu, yang namanya membantu itu tentu saja bukan yang utama. Dan yang penting ditekankan di sini adalah ketika anak membantu,
harus dengan kerelaan gitu ya, bukan dengan keterpaksaan gitu ya. Nah, jadi contoh kasus misalnya di sekeliling kita gitu ya, termasuk saya sendiri mungkin beberapa kali itu mendapatkan pekerja rumah tangga yang sebenarnya masih berusia anak-anak gitu ya. Jadi usianya masih di bawah 20 tahun gitu. Nah, namun dalam kondisi ini tentu saja kenapa mereka harus bekerja karena mereka tidak bisa melanjutkan sekolah karena ayahnya tidak mampu membiayai misalnya gitu ya. Nah, pada saat mereka mendapatkan gaji dari bekerja itu kemudian biasanya mereka mengirimkan ke orang tua gitu. Nah, tapi dalam bekerja ini tentu saja harusnya tidak ada unsur keterpaksaan gitu ya. Saya beberapa kali memulangkan asisten rumah tangga yang masih sangat muda ya, jadi belum lulus SMA gitu. Akhirnya saya sarankan untuk pulang kembali ke keluarga dan apa namanya melanjutkan pendidikan. Jadi menghubungi keluarga besar gitu. Jadi biasanya ada yang membantu. Nah, kemudian yang menjadi sangat sulit itu membedakan batasan antara seperti kasus yang kedua ya, mengeksploitasi anak untuk dilibatkan dalam pembuatan konten gitu ya, untuk ternyata juga untuk mendapatkan popularitas atau mendapatkan penghasilan. Sejauh misalnya kemudian itu dilakukan dengan sukacita, itu tentu tidak terlalu bermasalah. Jadi misalnya kalau dalam konteks psikologi kita bicara bahwa anak itu juga membutuhkan stimulasi ya untuk menjadi mandiri, kemudian butuh distimulasi untuk menemukan bakatnya gitu. Nah, tapi tentu saja stimulasi di sini bukan berarti kemudian orang tua memaksakan kehendak orang tua sehingga kemudian anak menjadi tidak bisa menikmati proses itu, gitu ya. Jadi ini yang perlu menjadi penekanan. Kenapa? Karena disitulah terjadi ketika kemudian anak merasa terpaksa, gitu ya, tidak nyaman pada saat orang tua membuat konten dan sebagainya. Nah, disitulah kekerasan itu sebenarnya terjadi. Meskipun ini seringkali tidak disadari. Nah, ketika kita kembali bicara kekerasan, seringkali orang tua yang melakukan kekerasan pada anak, kalau saya kembali kepada pernyataan Pak Slamet tadi, sering merasa bahwa kekerasan itu hanya kalau orang tua melakukan kekerasan fisik gitu ya. Jadi kalau cuma diajak bikin konten, syuting sampai sampai malam, itu kan saya nggak ada mukul, saya nggak ada cubit gitu. Tapi ternyata orang tua melanggar hak anak untuk bermain, kemudian untuk beristirahat, untuk bersosialisasi gitu. Nah, itu sebenarnya juga menjadi bagian kekerasan. Nah, sehingga ini yang mungkin perlu diedukasi atau disampaikan kepada masyarakat, khususnya pengasuh ya, dalam hal ini bukan cuma orang tua, tapi juga guru dan orang-orang yang ada di sekitar anak. Karena sebagian besar juga menganggap bahwa kekerasan itu sebagai metode untuk mendisiplinkan. Jadi banyak kita dengar ya, kalau nggak dikerasi mana jadi gitu. Padahal sebenarnya tanpa kekerasan pun insya Allah juga bisa menjadi sesuatu, bisa menjadi hebat gitu ya. Dan itu akan lebih bertahan lama. Kenapa? Karena anak melakukan dengan gembira, dengan senang gitu ya. Berbeda dengan ketika anak dituntut untuk melakukan sesuatu dengan ancaman gitu. Tentu anak melakukan itu karena apa? Karena takut gitu. Sehingga kemudian perilaku itu biasanya menjadi tidak bisa bertahan lama. Nah, sehingga di sini penting untuk memperhatikan bahwa kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik gitu ya, mengambil hak anak, melanggar hak anak itu juga termasuk sebagai kekerasan yang itu tentu saja berdampak pada anak. Saya rasa itu Nabila dan Jojo. Oke, terima kasih Bu Eka. Jadi kalau menurut Ibu sendiri itu bahwasannya ada beberapa kondisi di mana keluarga yang memang berkebutuhan dan anaknya ini sebenarnya bisa saja membantu orang tuanya, tapi dalam tanda kutip harus ada kerelaan si anak dan tanpa merampas hak-haknya si anak. Benar kan Bu? Betul. Jadi kalau menurut saya kita juga harus bijaksana gitu ya, karena dalam beberapa kasus tidak semua beruntung gitu sehingga orang tuanya bisa menyekolahkan anak, bisa memenuhi semua kebutuhan anak, meskipun itu tentu saja kondisi yang ideal ya. Ketika kita jadi anak, kita berharap bahwa semua kebutuhan kita bisa dipenuhi orang tua. Namun beberapa kondisi seperti kemiskinan gitu kayak kemarin pandemi ya, bahkan beberapa kondisi yang
pada saat pandemi itu sebelumnya orang tua punya pekerjaan tetap tiba-tiba di PHK gitu ya, situasi yang tidak terduga sebelumnya. Nah, dalam hal ini menurut saya seluruh anggota keluarga dalam hal ini orang tua dan anak juga harus bersinergi gitu, bekerja sama menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam keluarga. Nah, melibatkan anak ini bukan berarti kemudian kalau di kasus ya misalnya seperti tadi yang juga diceritakan Kak Vina, itu orang tuanya hanya menonton sementara anaknya yang bekerja gitu. Kemudian pada saat anaknya sudah dapat uang, uangnya disetorkan tua. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya juga punya kasus di depan saya ya, itu ibu yang bawa anak bayi tiap malam tidur di gelap-gelap gitu ya, yang sangat membahayakan sekali gitu ya. Orang kalau naik kendaraan bisa nggak tahu gitu. Jadi mengiba dengan kondisi bawa bayi di tempat gelap yang berbahaya, yang berisiko untuk mendapatkan penghasilan dan belas kasih orang lain, ini tentu juga mengikat hak anak untuk selalu dalam kondisi yang penuh dengan perhatian dan keamanan gitu. Nah, ini yang tentu saja perlu diperhatikan, Jojo. Oke, terima kasih Ibu Eka. Sama-sama, Jo. Ya, kembali lagi nih kami ingatkan kepada peserta Zoom pada hari ini bisa langsung saja memberikan pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman. Karena kita lihat nih Nabila belum ada nih yang pertanyaan. Iya, benar sekali. Padahal kalau kasih pertanyaan mereka bakalan dapat giveaway nggak sih? Iya, benar sekali guys. Nanti di akhir acara bakalan ada giveaway. Oke, jadi pertanyaan yang menarik akan kita pilih nih dan akan mendapatkan hadiah. Nah, kita langsung saja nih beralih kepada Kak Vina selaku anggota CSI yaitu Komite Penasehat Anak. Halo Kak Vina. Iya, halo Jojo. Nah, nih Jojo mau nanya lagi nih Kak. Kak Vina ini kan salah satu anak yang sudah bekerja ya, benar ya? Iya, benar Jojo. Oke, nah jadi Jojo mau nanya nih, Kakak boleh dong ceritakan pengalamannya gimana awalnya bisa menjadi pekerja anak, terus apa sih dampak yang Kakak rasain setelah menjadi pekerja anak? Apakah justru mengganggu sekolahnya Kak Vina atau bisa memberikan manfaat baik kepada Kak Vina? Boleh dong dijabarkan ke kita Kak Vina? Baik, iya benar, Vina adalah seorang pekerja anak yang bekerja sejak di kelas 6 SD sampai SMA. Pada saat itu usia Vina berumur 11 tahun sampai SMA 17 tahun. Vina bekerja setiap harinya dari pulang sekolah sampai jam 9 sampai jam 10 malam. Itu Vina bekerja di warung shop, di mana pekerjaannya itu eh, yang Vina lakuin mengantar makanan, kemudian juga mencuci piring, membungkus. Warung warungnya itu terletak di jalan raya ya. Jadi ini juga mengantarkan makanan, mungkin nyebrang gitu kan, nyebrang nyebrang ke jalan gitu untuk mengantarkan makanan kepada pelanggan. Hal tersebut sebenarnya sangat rentan untuk terjadi pada saat itu Pina masih anak gitu. Jadi eh, kalau dibilang dampak ya, keluh kesah itu sebenarnya wah banyak kali Jojo. Karena salah satunya sih nggak mendapatkan hak-hak kita sebagai anak, seperti hak bermain, kemudian hak untuk belajar, hak untuk beraktivitas lainnya itu tidak didapati sih selama bekerja. Dan sangat hal rentannya yang pernah Vina alami pada saat bekerja itu mendapatkan ketika mengantar makanan itu kan lalu lintas terjadinya kecelakaan yang menyebabkan pada saat itu Vina diserempet pas membawa makanan itu sih eh, dan hal yang paling Vina ingat dan Vina kepengen gitu kan, melihat anak-anak gitu kan yang bermain gitu, bermain sama kawan-kawan, tapi itu tidak didapatkan karena Vina harus bekerja, membantu keluarga, ekonomi keluarga, agar kami bisa saling untuk makan kehidupan sehari-hari gitu. Oke, terima kasih Kak Vina atas pengalamannya. Nah, jadi teman-teman kalau kita bisa dengar nih dari pengalaman yang diceritakan Kak Vina, kita turut prihatin nih karena Kak Vina sedari SD dia sudah bekerja. Namun justru hak anaknya dari hak bermain hingga hak belajarnya justru terbatasi. Bahkan Kak Vina ini menginginkan hak-haknya itu seperti anak-anak yang lain.
Nah, Oke. Nah, mau nanya, justru masih mau nanya lagi nih, Bill, oh, sama Kak. oh iya. Iya. Silakan. Kak Vina, aku mau nanya lagi nih. Kak Vina kan udah tergabung di CAC, di eh, Komite Penasihat Anak. Nah, apa aja sih hal-hal yang udah Kakak lakukan bersama komunitas itu? Apa sih manfaatnya ke pribadi Kak Vina ini? Kalau manfaat pertama manfaat pribadi ya, baru manfaat untuk kelompok kami ya Jo. Jadi untuk jadi untuk manfaat pribadi ya. Awalnya sih itu Pina nggak tahu yang Pina lakui selama bekerja itu termasuk golongan pekerja anak itu awalnya tuh Pina nggak tahu. Dan setelah Pina mengikuti yang namanya Child Advisory Committee, bergabung di CSI, Pina baru tahu bahwa yang Pina lakukan itu adalah termasuk pekerja anak. Dengan Pina bekerja, Pina tidak mendapatkan hak-haknya. Jadi dengan pribadi Pina, Pina nggak tahu bahwa pekerja anak itu adalah anak yang bekerja, yang digaji, dan tidak mendapatkan haknya. Dan sekarang Pina sudah tahu bahwa bekerja itu adalah memiliki dampak buruk gitu kan bagi seorang anak dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan PKPA yang programnya itu CSI. Pina jadi tahu nih bahwa sebenarnya anak itu memiliki hak loh memberikan pendapat kepada orang tua, kemudian kepada eh, orang yang dewasa. Jadi di situ Pina memberikan pendapat gitu ke orang tua bercerita bahwa sebenarnya itu Pina seorang anak, Pina kepengen bisa sekolah eh, dengan aktivitas-aktivitas lain, ngikuti eskul, Pina kayak mana bercerita gitu kan, Pina kepengen ini dan orang tua mengizinkan gitu bahwasanya eh, Pina mengikuti itu. Jadi Pina bekerja pun nggak terlalu capek, eh, tidak terlalu capek dengan yang sebelum Pina mengikuti CS ini. Nah, kalau untuk manfaat ke kelompok, Pina kan bergabung di CS ini, di mana isu pekerjaan anak kawan-kawan Pina juga ada yang bekerja sebagai pengamen, terus ada sapu-sapu angkot, kemudian juga ada pemulung, ada yang bekerja di warung, terus mungkin di tempat lain. Kami menyampaikan suara kami, suara keluh kesah seorang anak, pekerja anak yang nggak boleh bahwa anak tidak boleh dipekerjakan. Kami bisa beradvokasi, mengumpulkan pendapat-pendapat kami kepada orang tua, kemudian kepada aparat lingkungan seperti Kepling, Lurah gitu, kemudian ke pemerintah. Dan hal yang paling kami senangin, pendapat kami ini bisa tersampaikan di lokal maupun global secara bersama sektor bisnis, pemerintah, dan komunitas lainnya. Begitu Jojo. Oke, makasih nih Kak Vina. Sekali ya ternyata Kak komunitas Kakak ini. Nah, Bila sekarang mau nanya nih ke Ibu Dinas Pekerjaan. Halo Ibu. Halo, sore Nabila. Ya, Bu. Nah, Bila mau nanya nih, Bu. Menurut contoh yang tadi kami tampilkan itu termasuk dari bagian pekerja anak nggak sih? Dan termasuk eksploitasi ekonomi nggak sih, Bu? Baik Nabila, Jojo dan teman-teman semua, dapat kami jelaskan dari sisi ketenaga kerjaan bahwa di Undang-Undang Ketenagakerjaan di pasal 68 jelas diatur dilarang mempekerjakan anak. Artinya sudah jelas dilarang. Namun yang dimaksud dilarang mempekerjakan anak ini 13 adalah hanya di sektor formal. Jadi yang di sektor informal itu tidak bagian daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, misalnya sektor formal yang dimaksudkan, misalnya seperti tadi Pina bekerja di rumah makan. Nah, itu kan sudah jelas di sektor formal. Nah, itu dilarang bekerja ketika dia berusia di bawah 18 tahun. Namun ada beberapa anak yang boleh bekerja di bawah 18 tahun sepanjang ada beberapa syarat yang dituangkan dalam Undang-Undang 13. Yang pertama, harus ada izin dari orang tua. Nah, jadi ini harus ada dulu izin dari orang tua untuk mempekerjakan anak. Kemudian harus ada perjanjian antara yang
pekerjaan dengan orang tua. Jadi misalnya tadi seperti Mbak Pina bekerja di rumah makan Garuda, harus ada perjanjian antara orang tua Pina dengan rumah makan Garuda yang diperjanjikan jam kerjanya, upahnya berapa, dan beberapa kesejahteraan lain. Kemudian si anak tidak boleh bekerja lebih dari 3 jam. Nah, kemudian jam kerja itu tidak mengganggu jam belajar si anak. Kemudian juga waktu bekerja itu adalah sebagai pengembangan atau pendidikan dalam mengembangkan bakat si anak. Jadi misalnya tadi Mbak Eka kan sudah menyampaikan mungkin di usia 12 tahun atau 13 tahun si anak sudah ikut ikut fashion show. Itu kan fashion show itu kan bagian daripada pengembangan si anak. Nah, itu kan bisa nanti dia menghasilkan uang dari situ. Misalnya dia nanti disuruh untuk sebagai model di misalnya PTA dalam rangka mempromosikan pakaian mereka. Itu dibolehkan karena itu mungkin si anak itu berbakat ke sana. Boleh, itu boleh. Namun ada beberapa yang tidak boleh dilakukan oleh si anak. Yang pertama, si anak tidak boleh bekerja pada malam hari. Yang kedua, ada beberapa sektor yang si anak yang tidak boleh bekerja. Itu yang dianggap sektor yang membahayakan jiwa si anak. Kemudian juga tidak menghabiskan seperti yang disampaikan Vina tadi, masa-masa si anak itu, masa bermainnya tidak dihabiskan, makanya dibatasin oleh waktu. Mungkin sementara itu saja, tapi kalau melihat video tadi itu mungkin itu bukan di sektor formal, tapi itu di sektor informal. Ini mungkin lebih pasnya disampaikan oleh Bu Eka ataupun Ibu Deli Marfaung dari Dinas Sosialnya. Jadi misalnya pekerja anak, seperti tadi kan pekerja anak ini banyak yang di sektor informal maupun di formal. Kalau yang di sektor informal misalnya anak disuruh jualan di pinggir jalan, atau disuruh menyemir sepatu, atau disuruh mengumpulkan botol, ini kan pemberi kerjanya kan orang tuanya langsung. Itu di luar daripada undang-undang ketenagakerjaan atau itu termasuk bagian dari sektor informal. Mungkin seperti itu Nabila, Jojo maupun rekan-rekan sekalian, ini sementara yang bisa kami sampaikan. Oke Bu, baik, terima kasih. Nih, Bila mau nanya lagi nih Bu. Jadi Bu, misalnya nih, anak yang dipaksa membuat konten, kan sekarang kita apa ya, banyak tuh ngelihat ibu-ibu yang sosial medianya itu kayak artis gitu. Masuk kategori pekerjaan nggak sih Bu? Kalau itu kan dia membuat konten. Sepanjang itu kalau orang tuanya yang menyuruh itu adalah termasuk sektor informal. Tapi kalau dia membuat konten itu adalah berbentuk badan usaha, maka itu dilarang, sangat dilarang. Itu adalah bagian daripada Undang-Undang 13 yang tadi yang saya sampaikan itu. Ketika itu dipaksa untuk mempekerjakan itu di sektor formal, itu sanksinya sanksi pidana loh Mbak Nabila. Sanksinya bisa dia dapat kurungan badan minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun atau denda 100 juta dan maksimal 400 juta. Jadi berat sanksinya ketika itu dipaksa kalau dia di sektor formal. Mungkin itu Nabila. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Wah, menarik sekali ya makin ke sini. Kayaknya kita bakal bikin series ketiga nih, Bang. Karena dari series 1 aja nih banyak sekali pertanyaan yang timbul, dan sekarang nih di series kedua ini Jojo udah lihat nih banyak sekali pertanyaan di kolom komentar ya, Nabila. Iya nih Bang, seperti yang kita katakan di awal tadi, di acara tadi di waktu series pertama Tech Show melalui Instagram, banyak teman-teman yang bertanya dan pertanyaannya itu bagus-bagus. Dan kita sudah juga merangkum pertanyaan itu Bapak Ibu. Yuk kita saksikan beberapa pertanyaannya. Oke, teman-teman boleh dong kasih reaction. Kita bakalan ulang lagi nih share screen-nya karena sepertinya ada kendala teknis nih. Wah, udah ada yang on cam juga nih Nabila.
Iya. Oke, pertanyaannya sini udah sangat menarik ya teman-teman. Mau ke siapa dulu ini? Kita mau nanya ke siapa ya kira-kira? Oke, sosial di sini ada nggak sih, Nabila? Oh iya, kita lihat nih. Oh iya, ada Ibu Dinas Sosial. Yuk kita tanyakan ke dia. Halo Bu. Halo Ibu. Selamat sore. Iya, sore Bu. Oke, Bu, kami mau nanya nih Bu dari sudut pandangnya Ibu. Nah, jika ada seorang anak nih yang mengikuti latihan berbulan-bulan untuk mengikuti event atau lomba, apakah itu termasuk merampas hak anak gitu, Bu? Boleh dong Bu dijelaskan dari sudut pandang Ibu? Coba ulangi pertanyaannya, Bang. Oke, nah jadi Jojo mau nanya nih Bu, gimana sih pandangan Ibu tentang misalnya nih anak yang dituntut orang tuanya untuk misalnya ikut event atau ikut lomba-lomba, tapi di sini anaknya itu merasa terpaksa Ibu. Gimana sih pendapat Ibu tentang hal ini? Kalau menurut pendapat kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, apabila si anak merasa keberatan itu melanggar. Karena itu kan paksaan orang tua bukan kemauan anak. Menurut pandangan kami dari Dinas Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, apabila si anak merasa dirugikan atau terpaksa itu melanggar undang-undang. Oke Bu, baik Bu. Oke Bu, baik. Terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang Gila mau nanya ke Bu Eka. Menurut pandangan Ibu, gimana sih yang tadi yang ditanyakan Bang Jojo? Boleh dong beri pendapatnya? Baik, nama di sini ya terkait juga tadi yang dijelaskan apa namanya dari yang dari dinas sosial ya ketika paksa itu tentu saja melanggar gitu. Nah, paksa ini kadang-kadang memang harus bijaksana ya. Kadang-kadang kalau anak kecil itu disuruh makan aja kan terpaksa. Terpaksa makan, apakah itu melanggar gitu. Nah, jadi memang kenapa anak itu harus berada di bawah pengawasan orang tua? Karena anak secara psikologis memang belum bisa berpikir sama seperti orang dewasa. Jadi mereka belum tahu mana baik, mana buruk ya. Jadi akalnya belum matang atau istilah psikologisnya secara kognitif dia belum matang gitu sehingga membutuhkan pendampingan orang tua. Nah, peran orang tua sebagai pendamping ini yang kadang disalahgunakan oleh orang tua sendiri gitu ya. Nah, kalau terkait dengan tadi misalnya untuk membuat anak dalam rangka mencapai sesuatu harus latihan berbulan-bulan. Ini persoalan cara. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu bagaimana kemudian cara itu tidak membuat anak menjadi terpaksa. Tentu saja cara orang tua mendekati anak, memotivasi anak menjadi penting. Kemudian juga harus memperhatikan bahwa aktivitas itu tidak beresiko gitu ya. Jadi tidak membahayakan anak. Seperti tadi Kak Vina ya, kalau Kak Vina harus ngantar baksonya nyebrang jalan, yang jalannya tuh jalan raya yang besar, tentu ada risiko membahayakan keselamatan. Kemudian juga mungkin bisa jadi dalam pekerjaannya itu potensi untuk dilecehkan juga ada ya. Jadi kalau misalnya fashion show di depan banyak laki-laki dewasa misalnya, nah itu juga tentu berisiko anak mendapatkan pelecehan. Tentu hal ini harus dihindari. Selain itu, misalnya juga harus tetap memperhatikan bahwa anak tidak kehilangan haknya untuk bermain, kemudian bersosialisasi, dan juga menikmati minatnya sendiri gitu. Jadi orang tua boleh mengarahkan sejauh apa, karena anak kadang belum bisa menemukan minatnya. Orang tua boleh mengarahkan, tapi tidak memaksa. Ketika kemudian melihat bahwa anak tidak bisa menikmati prosesnya, kemudian minat anak tidak ke situ, nah orang tua harus berpikir untuk mencarikan aktivitas lain yang bisa dinikmati anak. Jadi kadangkala orang tua atas nama pengembangan diri anak, mengarahkan minat anak, kemudian ternyata memaksakan keinginan orang tua sendiri. Jadi misalnya dulu orang tuanya pengen jadi model, pengen jadi artis, tapi nggak kesampaian gitu.
pengen anaknya jadi dulu pengen jadi penari balet, tapi nggak sempet gitu ya. Jadi ketika punya anak, cita-cita yang tidak tercapai ini diwariskan pada anak dan dipaksakan gitu. Kalau misalnya tidak dipaksakan, diarahkan gitu ya, dengan mengajak anak berbicara, memotivasi anak, dan anak melakukan dalam keadaan sukacita, menurut saya itu bukan masalah. Tapi ketika kemudian hal yang menyenangkan pun menjadi terpaksa buat anak. Jadi misalnya kayak orang kan mungkin menontonnya ya, anak-anak yang menjadi YouTuber itu kan kayaknya sebagai sesuatu yang menyenangkan. Mereka tampil cantik, terkenal gitu, dapat uang gitu. Orang melihat itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Tapi anaknya sendiri, seperti yang tadi diceritakan Kak Vina kan, Vina merasa Vina nggak punya waktu untuk bermain. Mungkin pada saat Vina bekerja, Vina melihat teman-temannya yang makan mie sop, yang Vina yang antarkan ya, oh bisa makan dengan orang tuanya gitu. Bisa bermain, bisa belajar, tapi Vina nggak mendapatkan itu. Nah, sehingga menurut saya ini menjadi PR kita bersama gitu. Jadi bukan cuma orang tua gitu ya, karena kan dalam kondisi tertentu mungkin orang tua merasa bahwa mereka terpaksa mempekerjakan anak gitu dan anak juga merasa terpaksa bekerja karena harus membantu perekonomian keluarga tadi seperti yang dikatakan Vina. Nah, untuk membuat orang tua sadar batasan apa yang harus diperhatikan untuk membuat anak yang bekerja ini menjadi tidak mendapatkan kekerasan meskipun bukan secara fisik, tentu saja peran seperti tadi Pak Slamet di kelurahan, kemudian PKPA, saya misalnya yang di institusi pendidikan mengedukasi itu menjadi penting. Sehingga kita nggak bisa hanya menyalahkan orang tua yang mengeksploitasi anaknya, tapi juga bisa jadi kan mereka melakukan kesalahan itu karena tidak tahu bahwa mereka salah. Dan ini menurut saya menjadi tanggung jawab kita bersama. Gitu, Jojo. Baik Ibu, terima kasih atas Nabila, jawaban ya. sekali, bagus sekali. Nah, kita akan bergeser nih ke Pak Lurah. Halo Pak Lurah. Halo Pak. Halo Pak Slamet. Nah, ini. Pak Bilang mau nanya nih. Kata ini Ya, ini pertanyaan. agak putus-putus Nabila. Oke Pak, oke. Oke, silakan. Ini pertanyaan dari netizen nih Pak. Katanya gini, emang terkesan seperti memaksa anak untuk ikut banyak kegiatan dan berlatih keras. Tapi bukan untuk kebaikan anak ya, daripada mereka main gadget terus kecanduan. Boleh dong Pak beri pendapatnya? Oke. Ini ya Nabila ya. Itu dalam mendidik anak, orang tua harus paham, paling tidak harus tahu batas umur berapa. Jadi sampai kita sadari sebenarnya, di sekolah itu pun ada juga yang udah melakukan kekerasan terhadap anak. Contoh, kalau anak di usia pendidikan TK 5 atau 6 tahun itu kan merupakan usia di mana anak bermain. Tapi ada sebagian sekolah itu memberikan tugas pekerjaan rumah. Saya rasa itu sudah merupakan suatu tindak kekerasan karena hak anak untuk bermain di rumah itu hilang. Terus pada masa anak umur kelas 3 SD ke atas, nah itu kalau boleh bisa dikasih namanya PR, pekerjaan rumah dari sekolah. Jadi pemaksaan kita untuk meningkatkan prestasi itu ya lihat dulu usianya gitu. Kalau di usia-usia SD itu saya rasa belum perlu sih. Tapi di usia SMP, SMA itu ya silahkan aja untuk memberikan motivasi kepada anak itu pun tidak bisa dipaksakan. Jadi harus ada motivasi, kita berikan motivasi kepada anak. Apabila kamu ingin mencapai suatu cita-citamu, maka kamu harus bekerja keras. Apa kerja kerasnya? Belajar. Dan saya sebagai orang tua pun harus memberikan contoh. Saya sebagai orang tua misalnya, apa tanggung jawab saya? Tanggung jawab saya menafkahi keluarga. Ya saya harus bekerja keras juga untuk menafkahi keluarga supaya anak saya bisa sekolah sampai yang dia inginkan. Jadi seperti itu. Artinya memaksakan suatu prestasi kepada anak itu ya tidak boleh juga. Supaya memaksakan dia harus les ini, harus kursus ini, harus latihan ini, supaya apa yang menjadi keinginan orang tuanya itu tercapai. Atau supaya apa yang jadi keinginan anak itu tercapai. Ya tidak juga, tidak seperti itu juga. Ada batasan-batasan yang harus kita jelaskan kepada anak. Bahwa tanggung jawab dia adalah belajar.
tanggung jawab dia adalah menuntut ilmu. Jadi apa yang dia inginkan harus bekerja keras. Motivasi-motivasi seperti itu aja lah yang harus kita berikan kepada anak. Bukan memaksakan kehendak. Mungkin itu aja Nabila. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, Nabila. Sepertinya kita udah lihat nih banyak sekali pertanyaan yang timbul di kolom chat kita. Kita bakalan pilih nih salah satu pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber kita kali ini. Oke, langsung saja. Boleh dong Nabila bantu aku bacain? Nah, ini nih dari Bapak Amrizal. Membantu ekonomi keluarga merupakan alasan yang sering dilontarkan. Apakah ada batas usia untuk anak yang diperbolehkan bekerja di sektor apa dan berapa lama? Boleh dong Ibu Maimunah menjawab? Iya, baik, Nabila. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak Amrizal. Nah, anak yang boleh bekerja itu, tadi di awal saya sudah jelaskan, itu usia 13 sampai 15 tahun. 13 sampai 15 tahun ya, Mbak Nabila. Nah, tapi pekerjaan itu masih tetap dibatasi. Yang pertama, dia hanya bisa bekerja maksimal 3 jam. Yang kedua, dia tidak boleh bekerja di malam hari. Yang ketiga, dia tidak boleh mempekerjakan pekerjaan yang mengganggu kesehatan si anak. Ini mungkin sepakat dengan Ibu Eka maupun tadi Pak Slamet yang menyampaikan itu bahwa tidak mengganggu kesehatan si anak. Nah, kemudian yang tidak boleh dipekerjakan oleh pekerja anak tadi itu yang pertama pekerjaan di jasa konstruksi bangunan jembatan, irigasi dan jalan. Kemudian pekerjaan dilakukan untuk perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan itu nggak boleh untuk anak-anak. Kemudian pekerjaan yang mengangkut beban di atas 12 kilo. Kemudian pekerjaan dalam bangunan tempat pekerjaan yang terkunci, misalnya dikunci di dalam satu ruangan. Nah, pekerjaan penangkapan ikan ini mungkin sering terjadi ini di pinggir laut itu, di Jerman itu. Nah, itu nggak boleh karena itu kan juga membahayakan jiwa dan keselamatan si anak. Kemudian pekerjaan yang dilakukan di daerah teritorial dan terpencil, di daerah terpencil nggak boleh si anak. Jadi dia harus diberi ke ruangan bebas. Kemudian pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan ataupun pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas. Ini kenapa ini nggak boleh? Karena ini mungkin akan mengganggu kesehatan si anak. Kemudian pekerjaan yang dilakukan tadi di malam hari jam 6 sampai jam 6 pagi itu nggak boleh. Itu ya terkait yang disampaikan menjawab pertanyaan Bapak itu. Berarti di bawah 13 tahun tidak boleh, yang boleh 13 sampai 15 tahun. Jelas ya Mbak Nabila? Baik Bu, terima kasih, sangat jelas. Nah, kita akan milih-milih pertanyaan lagi nih. Yang mana ya Bang Jojo? Oke, ini dia pertanyaan berikutnya. Bang Jojo yang baca dong. Boleh. Pertanyaannya ini dari Abang Rahmat Hamdani ya. Oke, Jojo bacain aja pertanyaannya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Eka Evika secara psikologis. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan domestic violence terhadap perkembangan anak tersebut, dan juga bagaimana tips-tips dan cara mengatasi anak yang sudah mengalami trauma tersebut akibat domestic violence. Oke, kepada Ibu Eka kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Abang Rahmat. Oke. Baik, saya coba jawab pertanyaan Bang Rahmat. Jadi tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa kekerasan itu biasanya terjadi sebagai sebuah siklus gitu ya. Jadi bahwa kalau sekarang ada pelaku kekerasan, biasanya dulu mereka bisa jadi adalah korban kekerasan atau hidup di antara lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Nah, tentu saja untuk mencegah itu, rantai itu harus diputus gitu ya. Nah, karena anak berkembang pertama di dalam keluarga, tentu saja yang erat kaitannya dalam pengasuhan itu adalah orang tua. Tadi Pak Slamet menekankan sekali ya, bahwa tanggung jawab menafkahi itu ada pada ayah gitu ya. Tanggung jawab pengasuhan, mengurus, mendidik itu juga ada pada ibu. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin tidak disadari gitu ya. Nah, makanya kenapa kemudian menurut saya kita
kita perlu bersinergi bersama ya. Tadi misalnya kayak Bu Maimunah menjelaskan bahwa kita dengan penjelasan Bu Maimunah kan jadi tahu ya batasan-batasan pekerjaan yang nggak boleh gitu dimasuki oleh anak di bawah 13 tahun. Sementara selama ini mungkin kalau di Jerman banyak ya anak-anak yang di bawah 13 tahun juga sudah terlibat gitu dalam pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya berisiko. Termasuk butut misalnya di lingkungan pembuangan sampah. Nah, itu kan juga banyak pekerjaan anak yang ada di situ. Nah, dalam hal ini batasan formal informal itu kan menjadi sesuatu yang kadang-kadang disalahgunakan ya Bu ya. Kalau di formal mungkin jelas ya Bu ya, mudah mendeteksinya. Tapi informal ini yang kita sulit. Dan yang justru mengeksploitasi itu kan ternyata orang tua sendiri gitu. Nah jadi kemudian batasan bahwa kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik. Nah ini juga kadang banyak orang nggak tahu. Sehingga kadang-kadang yang menjadi pelaku kekerasan itu adalah orang tua dan guru gitu. Jadi beberapa kasus yang saya tangani pada saat konseling banyak anak menjadi trauma karena mendapatkan kekerasan oleh guru sendiri gitu ya. Jadi kekerasan verbal gitu ya. Jadi anak dijatuhkan mentalnya gitu, dianggap kemudian tidak memiliki potensi, kemudian dianggap sebagai anak yang tidak baik. Nah, ini juga adalah bentuk kekerasan. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kita mengatasi kalau anak sudah terlanjur mendapatkan kekerasan dan menjadi trauma. Tentu saja ada tahapan-tahapan ya. Tentu saja lingkungan terdekat menjadi orang yang penting gitu ya dalam hal ini. Baru saja kita melihat di internet berita viral ya, seorang ibu yang meninggal mendapatkan kekerasan dari suami. Anak-anaknya yang masih kecil-kecil kan itu menggandeng ibunya gitu ya. Nah, ini kebayangkan dampaknya di kemudian hari gitu. Nah, tentu saja lingkungan terdekat adalah keluarga dan masyarakat gitu ya. Seperti Pak Slamet mungkin kalau di Lalang gitu ya, sangat tahu tentang warganya, keplingnya, tetangganya. Sehingga kepedulian kita menjadi penting. Kadang-kadang kekerasan domestik ini kenapa sulit untuk diselesaikan? Karena kita sebagai orang Timur menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam keluarga itu bukan urusan kita ya Pak Slamet ya gitu. Jadi kalau ada tetangga berantem, kita malah tutup pintu gitu. Khawatir nanti dianggap ikut campur urusan tetangga. Padahal ketika sudah ada indikasi membahayakan, tentu saja kita harus terlibat gitu. Nah, kemudian tentu saja melihat dampaknya terhadap anak ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan perilaku, misalnya anak yang mungkin tidak mendapatkan kekerasan langsung, dia nggak pernah dipukul oleh ayah dan ibunya, tapi ayah ibunya sering bertengkar dan dia melihat ibunya mendapatkan kekerasan, kemudian anak ini menjadi misalnya menjadi rewel, tidak bisa tidur, kehilangan nafsu makan, kemudian tidak mau berkawan atau mudah cemas gitu. Tentu saja ada indikasi-indikasi masalah psikologis yang dialami anak akibat menyaksikan kekerasan, dan ini artinya anak membutuhkan pendampingan. Nah, ini mungkin bisa ke PKPA dulu gitu. Biasanya PKPA kemudian kalau merasa bahwa kasusnya sangat klinis gitu, tidak bisa didampingi dan dibantu diselesaikan oleh teman-teman di PKPA, itu biasanya akan bekerja sama dengan profesional psikologi, dalam hal ini psikolog gitu. Nah, jadi saya rasa itu tahapannya. Artinya tidak semua juga mungkin kasus harus langsung dibawa ke psikolog gitu ya, atau ke dinas ya Bu ya. Tapi PKPA dan saya yakin adik-adik yang ada di sini seperti Kak Vina, teman-teman yang lain itu sudah bisa berperan sebagai ujung tombak untuk membantu mengatasi berbagai masalah kekerasan domestik yang ada di sekitar kita. Saya rasa itu Jojo dan Nabila. Oke, terima kasih kepada Ibu Eka. Semoga jawaban dari Ibu Eka ini bisa menjawab rasa penasarannya Bang Hamdan. Oke, kita bakalan next ke pertanyaan selanjutnya nggak sih, Nabila? Iya dong. Ayo kita pilih-pilih lagi. Nah, ini nih pertanyaan berikutnya. Bacain dong, Bang Jo. Oke, ini Jojo mau bertanya nih. Dari pertanyaannya dari Karipka Adelia. Izin bertanya Bapak Ibu, dalam proses perlindungan hukum atau pemenuhan hak anak korban eksploitasi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Dari antara kedua tersebut, apakah dalam eksploitasi anak ini memiliki keadilan serta perlindungan hukum bagi korban, dan adakah lembaga yang berperan dalam proses pemulihan korban? Nah, kebetulan sepertinya Jojo melihat ada peserta spesial pada hari ini, ada Bapak dari Dinas DP3 APM P2KB ya?
Di sini ada Pak Torang. Halo Pak Torang. Halo Pak. Oke, karena Pak Torang sepertinya belum merespon, coba kita alihkan pertanyaan ini kepada Bapak Lurah Kelurahan Lalang. Pak Sekre Kelurahan Lalang. Halo Pak Slamet. Halo, Bapak. Bapak Slamet, apa? Oke, udah kelihatan nih senyumnya Pak Slamet. Yes. Oke, langsung saja Pak. Bisa Bapak berikan tanggapannya Pak? Jadi di ya, apa namanya? Bapak, Ya. boleh izin ulang soalnya ini suaranya Oh terputus. ya, iya. Iya, jaringan ini agak Ya, baik jaringan Pak. agak lelet. Terima kasih. Jadi dulu ada itu sosialisasi di kantor camat Sunggal, Medan Sunggal. Kok saya rasa saya agak-agak lupa sih, karena udah lama. Jadi di PKBS sendiri itu ada satu apa namanya eh, kayak LSM atau apa itu yang memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan. Jadi di situ ada bisa mengadakan pengaduan atau melalui KPK, apa tadi PKPA atau melalui kelurahan itu sendiri. Jadi nanti kelurahan lain memfasilitasi untuk memberikan perlindungan atau memberikan pendampingan kepada si anak yang mengalami kekerasan atau eksploitasi. Saya rasa itu aja yang saya pahami waktu kita dapat apa namanya pencerahan di kantor camat Medan Sunggal. Jadi ada nanti. Jadi kalau bagi anak-anak yang mengalami kekerasan, perlindungan pada pemerintah itu tingkat paling bawah kelurahan bisa melalui kelurahan. Di kelurahan nanti yang memfasilitasi ke BKPA. BKPA itu adalah satu lembaga yang memberikan perlindungan terhadap anak. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik Bapak atas pendapatnya. Nah, tapi kita mau minta pendapat dari Pak Torang juga nih. Halo Halo, Pak Torang. halo. Oke. Bapak boleh minta pendapatnya? Kita share screen. Ini dia pertanyaannya. Halo, saya lagi di jalan pula ini. Oh, Lagi ke daerah pinggiran kota. Ada sedikit urusan. Bacakan aja, Mbak. Apa, Dek? ini Pak pertanyaannya. Izin bertanya Bapak Ibu, dalam proses perlindungan hukum atau pemenuhan hak anak korban eksploitasi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Dari antara kedua tersebut, apakah dalam eksploitasi anak ini memiliki keadilan serta perlindungan hukum bagi korban dan adakah lembaga yang berperan dalam proses pemulihan korban? Ya, baik. Terima kasih. Kebetulan kita kan ada kalau anak yang terhadap eksploitasi, kita siap di UPT ada memberikan konseling terhadap anak-anak yang uh, berhubungan dengan kasus untuk perlindungan. Jadi kita di situ menyediakan psikolognya untuk pemulihan anak tersebut. Kira-kira jadi kita di situ memberikan konseling terhadap anak itu sampai dia melihat kepada anak tersebut. Halo. Oke Bapak, terima kasih atas halo. pendapatnya. Halo. Iya Pak. Iya. Halo. Iya, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Nah, di sini kita lihat ada Kak Mala nih. Halo Kak Mala. Halo. Kami mau minta pendapatnya Kak Mala nih.
Apa itu? Lucu ya karakternya, Kak. Cantik kan? Iya, cantik banget. Aku ada sedikit juga loh. Halo Vina, halo Jojo. Halo Halo Vina. Greta. Halo Kak. Gimana Kakak dengerin loh, seru loh tadi diskusinya. Iya nih, Kak. Nah, tapi kami minta pendapat Kakak dong tentang pertanyaan Boleh? yang tadi. Boleh? Tuh, Boleh. emoticon Kakak udah gerak-gerak tuh. Lucu sekali. Kenapa bisa gitu ya Nabila? Iya, kok bisa gitu ya, Kak? Ya, nanti kita buat ya kelas untuk bikin avatar ya di Zoom ya buat adik-adik. Oke, oke. Gimana? Apa yang bisa Kakak tambahin? Tunggu ya, Kak. Ini pertanyaannya. Oke. Oke. Nah, Pertanyaan. ini masih dengan pertanyaan yang sama, Kak. Mhm. Dalam proses perlindungan hukum atau pemenuhan hak anak korban eksploitasi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Dari antara kedua tersebut, apakah dalam eksploitasi anak ini memiliki keadilan serta perlindungan hukum bagi korban? Dan adakah lembaga yang berperan dalam proses pemulihan korban? Boleh dong, Kak, dijawab. Iya, baik. Terima kasih. Nah, jadi memang dalam konteks isu kekerasan terhadap anak, khususnya dalam hal atau dalam upaya penegakan hukum, ketika kita melakukan pendampingan, kita memiliki beberapa faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat. Nah, faktor-faktor pendukungnya adalah salah satunya dan beberapa di antaranya adalah tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung kita untuk memastikan perlindungan anak dilaksanakan secara maksimal. Jadi dengan adanya 2 kali revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan dan terus improve gitu ya komitmen pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan anak. Dan juga dengan adanya UPTD PPA, P2T P2A, dinas-dinas yang juga didedikasikan untuk memastikan perlindungan anak dilaksanakan secara maksimal. Nah, begitu juga dengan perangkat hukum yang ada di lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, namun sayangnya bukan berarti tidak ada tantangan dalam penegakan hukum atau pendampingan kasus-kasus, khususnya kasus-kasus eksploitasi terhadap anak. Karena seringkali kita ketika menemukan satu kasus kekerasan terhadap anak, kita menemukan ternyata dia sudah mengalami berbagai macam jenis kasus yang lain yang seringkali itu sudah lama terjadi sehingga sudah sulit kita membuktikannya. Itu ada beberapa kasus yang didampingi oleh PKPA, kita mengindikasikan anak tersebut sudah menjadi korban eksploitasi, tapi sayangnya dia sudah lama mengalami kasus tersebut sehingga kasus-kasus sebelumnya sulit untuk kita ungkap. Dan biasanya juga pelaku karena relasi kuasa yang tidak seimbang ya. Jadi biasanya pelaku adalah orang dekat yang memberikan yang seharusnya bertanggung jawab menjaga dan melindungi anak justru menyalahgunakan tanggung jawabnya itu untuk melakukan kekerasan terhadap anak sehingga anak tidak bisa menolak, tidak mengerti bahwa apa yang dialaminya adalah kekerasan. Jadi itu adalah relasi kuasa yang tidak seimbang. Nah, karena relasi kuasa tidak seimbang itu ruang lingkupnya menjadi sangat private, menjadi sangat personal, sehingga tidak ada saksi, tidak ada orang ketiga yang bisa membuktikan dan memverifikasi bahwa kejahatan itu sudah benar terjadi. Nah, dengan kapasitas atau dengan diskusi yang kadang kita lakukan cukup intens dengan lembaga penegak hukum, kadang ini menjadi salah satu penghalang atau penghambat dalam proses penanganan kasus yang kita lakukan untuk adik-adik atau teman-teman kita yang menjadi korban. Nah, yang berikutnya adalah mungkin karena relasi kuasa ini seringkali pelaku adalah orang dekat dan ketika kita akan melaporkan pelakunya, pelaku juga adalah ayahnya, adalah ibunya, juga punya tanggungan-tanggungan yang lain, sehingga ini juga menjadi persoalan jika kemudian ditangkap, lantas bagaimana dengan anak-anaknya yang lain? Belum lagi salah satu dari ibu narasumber tadi mengatakan kekerasan berupa eksploitasi ekonomi kadang belum dianggap sebagai sebuah kekerasan atau sebuah pelanggaran. Yang dianggap sebagai pelanggaran itu adalah jika anak tersebut sudah babak belur, anak tersebut sudah luka secara fisik atau kekerasan seksual dan lain-lain. Padahal
dalam konteks eksploitasi sebenarnya anak-anak juga adalah korban gitu ya, dan orang dewasa atau beberapa orang dewasa yang mengambil keuntungan dari anak tersebut juga adalah pelaku. Nah, itu yang menjadi tantangan kepada kita terkadang untuk memastikan penegakan hukum atau mendampingi kasus-kasus anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Nah, pertanyaan berikutnya terkait dengan apakah ada lembaga yang menyediakan pemulihan. Nah, dalam peraturan perundang-undangan kita juga sudah ada sebenarnya, khususnya kasus kekerasan seksual, korban-korban kekerasan seksual itu harus mendapat semacam ganti rugi atau restitusi dari pemerintah. Nah, namun kita juga perlu kaji kembali bagaimana pelaksanaan dari restitusi ini, apakah sudah dilaksanakan secara maksimal, dan apakah setiap penegakan hukum yang sampai pada vonis bersalah pada pelaku juga menyebutkan adanya kewajiban untuk restitusi kepada korban. Ini menjadi advokasi PKPA bersama kawan-kawan jejaring Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan. Nah, bagaimana dengan pemulihan? Nah, ada ya, kita sekarang berjejaring dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di UPT PPA Provinsi Sumatera Utara dan beberapa kabupaten kota terdekat untuk menyediakan layanan pemulihan bagi anak-anak korban, baik yang kasus sedang didampingi maupun yang kasusnya sudah selesai didampingi. Namun memang karena keterbatasan sumber daya, terkadang pendampingan-pendampingan tersebut terkendala, misalnya karena jarak, ya, karena anaknya juga mungkin membutuhkan pertemuan yang lebih intens gitu ya, atau mungkin juga karena justru keluarganya juga yang menjadi pelaku atau keluarganya yang menahan informasi sehingga kita juga tidak bisa masuk terlalu dekat untuk memberikan pemulihan kepada anak gitu. Nah, ada beberapa situasi dan kondisi juga yang membuat upaya-upaya pemulihan ini juga menjadi terkendala. Nah, harapannya sebenarnya dengan keberadaan Komite Penasihat Anak, anak-anak yang sudah dikapasitasi itu bisa menjadi pendukung juga bagi teman-teman yang mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan, seperti menyediakan support, merujuk teman-temannya untuk mendapatkan layanan dukungan, dan lain-lain. Mungkin itu tambahan dari kakak, Nabila, Jojo, Vina. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Adelia ya. Next, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita bisa screen-nya. Nah, ini dia. Jadi pertanyaannya masih ya teman-teman. Pertanyaannya dari Kak Syakira Hanina. Menurut saya, kita tunggu ya teman-teman. Oke, Jojo ulangin dari Kak Syakira. Menurut saya, kekerasan yang terjadi tidak terlepas dari budaya mendominasi di dalam keluarga. Biasanya budaya patriarki, sehingga izin bertanya, apakah budaya dominasi di dalam keluarga merupakan hal yang salah, dan bagaimana mengatasinya? Nah, menurut Jojo, pertanyaan ini cocoknya kita lontarkan kepada Ibu Eka. Kepada Ibu Eka, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi budaya patriarki di mana kekuasaan ada pada laki-laki itu sebenarnya dianggap sebagai sesuatu yang salah karena prakteknya yang salah menurut saya gitu ya. Jadi kalau kemudian patrilineal itu sebagai sebuah power yang diberikan kepada laki-laki untuk melindungi, karena secara fisik memang laki-laki diciptakan Tuhan dengan kekuatan yang lebih gitu ya dibandingkan perempuan, tapi bukan untuk menguasai dan mendominasi serta menindas tentu saja, tapi untuk melindungi. Nah, hal inilah yang kalau menurut saya perlu dikembalikan kepada keluarga gitu. Jadi bagaimana, saya sangat setuju dengan apa yang tadi dijelaskan Pak Slamet bahwa semua itu pasti berawal dari keluarga. Jadi kita mengadopsi atau mengambil nilai-nilai bahwa kalau Jojo sebagai laki-laki ketika sekarang menjadi anak, kemudian suatu saat akan menjadi ayah, akan menjadi laki-laki yang seperti apa, itu akan sangat tergantung bagaimana Jojo melihat ayah Jojo di rumah. Kemudian ayah-ayah di sekitar rumah Jojo ya, pada saat Jojo misalnya beribadah ke rumah ibadah, kemudian ada di dalam lingkungan masyarakat, itu Jojo mengadopsi.
sebagaimana juga Nabila gitu. Kalau sekarang menjadi seorang anak perempuan dan suatu saat akan menjadi seorang ibu, itu kita mengadopsi nilai-nilai bagaimana menjadi perempuan itu tergantung pada apa yang kita saksikan, apa yang kita rasakan di dalam keluarga. Nah, kembali tadi bahwa kalau kemudian dominasi laki-laki dalam budaya patrilineal itu dianggap sebagai sebuah risiko terjadinya kekerasan, itu betul, tapi menurut saya juga akan sangat tergantung bagaimana proses transfer nilai di dalam keluarga tentang bagaimana menjadi laki-laki dan menjadi perempuan. Bahwa Tuhan sudah menciptakan memang berpasangan, laki-laki dan perempuan, bahwa misalnya secara tradisional dianggap perempuan di rumah, laki-laki di luar gitu ya, ada domestik, ada publik gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian itu sesuatu yang saklek ya. Zaman sekarang banyak perempuan yang lebih beruntung sehingga harus bekerja di luar rumah, misalnya ibu-ibu gitu ya. Tapi bapak-bapak mungkin kurang beruntung gitu karena kemarin COVID di PHK, belum dapat pekerjaan, harus di rumah ngurusin anaknya. Itu bukan sesuatu yang salah juga gitu ya. Nah, sehingga nilai-nilai ini yang menurut saya harus ditransfer termasuk pada anak-anak gitu ya di dalam keluarga sehingga suatu saat ketika mereka menjadi orang dewasa tadi itu siklus bahwa ketika dia mendapatkan kenyamanan hidup di dalam keluarga meskipun dia sebagai seorang anak perempuan atau sebagai laki-laki dia belajar dengan kekuatannya dia harus melindungi, mengayomi gitu. Maka ketika kemudian mereka menjadi orang dewasa, mereka akan berperan sebagai orang tua, sebagai anggota masyarakat yang juga tetap menjaga tatanan yang penuh dengan kasih sayang dan tanggung jawab, bukan tatanan yang mendominasi, mengintimidasi dan mengeksploitasi. Saya rasa seperti itu, Jojo, Nabila. Ibu, terima kasih jawabannya. Nah, teman-teman, kita lihat ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi karena keterbatasan waktu kita nggak bisa nih ngebahas semuanya. Tapi tenang saja teman-teman. Seperti yang kita janjikan hari ini, kita akan launching layanan keren, yaitu konser, yang bisa menampung segala pertanyaan-pertanyaan kalian di sini. Apa sih konser itu? Yaitu konsultasi seru. Yuk, mari kita lihat videonya sama-sama. Oke, teman-teman yang di sini masih pada semangat kan ya? Iya, benar sekali. Iya, karena setelah ini kita akan ngumumin pemenang giveaway. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Nah, ini teman-teman. Hai sahabat anak PKPA. Saat ini, PKPA launching fitur konsultasi di website pkpaindonesia.org. Fitur konsultasi ini bisa kamu akses loh untuk sharing permasalahan yang kamu hadapi di lingkungan sekitar kamu dan seputar isu perlindungan anak. Nah, caranya cukup mudah loh. Dengan cara buka browser di handphone atau laptop kamu, ketik Yayasan PKPA Indonesia, lalu pilih website Yayasan PKPA Indonesia. Saat sudah masuk, klik tombol konsultasi hijau yang ada di sudut kanan atas. Di page konsultasi kamu akan diberikan dua pilihan page. Yang pertama, page konser atau konsultasi seru. Dan page yang kedua, cetar atau cerita keluarga. Nah, ketika kamu ingin konsul, maka kamu tinggal klik kotak konser. Di page konser, kamu bisa bertanya bebas kepada kakak-kakak pendamping di PKPA tentang masalah yang sedang kamu hadapi, dan tentunya solusi untuk masalah yang kamu sedang hadapi. Isi form yang tertera, seperti nama, usia, nomor telepon, dan bagian kolom pertanyaan yang ingin diceritakan ataupun permasalahan yang ingin kamu diskusikan. Lalu klik submit. Pertanyaan kamu akan direspon oleh Kakak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak setiap hari Jumat. Jawabannya, kamu juga bisa akses langsung dengan klik tombol respon konsultasi di bawah form. Untuk page cetar, kamu bisa dapatkan info-info menarik, diskusi online melalui Zoom setiap bulannya yang akan diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Yuk
Gunakan fitur dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak ini untuk diskusi dan ikut serta dalam melindungi anak Indonesia. Oke, teman-teman, ternyata sangat mudah ya untuk mengakses layanan konser kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita akan meresmikannya bersama-sama loh, Nabila. Oke, ayo kita resmikan bersama-sama Bang Jo. Oke, jadi teman-teman yang di rumah, mari kita hitung bersama-sama untuk meresmikan launching konser kita hari ini. Pakailah jilbab kertas, Wi. Iya, betul. Iya, benar sekali. Oke, jadi teman-teman yang di rumah bisa aja langsung menggunakan website konser dari layanan PKPA ya teman-teman, karena kita juga mau ngingetin kalau sebenarnya ada lomba tutorial konser teman-teman. Iya, benar sekali. Dan caranya itu sudah sangat mudah. Tadi kita juga sudah menunjukkan video tutorialnya. Jadi teman-teman yang di rumah bisa langsung saja IG-nya PKPA, kita bisa lihat tuh di sana ada syarat ketentuannya. Nah, ini dia guys. Syarat-syarat mengikuti video tutorial challenge. Nah, karena Nabila bakalan dapat hadiah juga ya. Iya, benar sekali. Dan itu akan diumumkan pada Hari Anak Nasional. Oke, jadi teman-teman yang di rumah bisa membuatnya dengan sekreativitas teman semuanya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita sudah mendapatkan pemenang pertanyaan yang paling menarik, paling bagus, dan terpilih. Oke, teman-teman yang di rumah udah nggak sabar pasti Nabila. Iya, benar sekali. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Penasaran nggak ya? Oke, mau langsung saja kita sebut. Boleh. Yuk kita sebut sama-sama. Inilah dia, pemenang pertama. Jatuh kepada Kak Syakira Hanina. Oke, selamat kepada Kak Syakira Hanina. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Kak Syakira Hanina atas pertanyaannya. Kak Syakira Hanina, boleh dong isi absen agar kita bisa menghubunginya. Nah, lanjut pemenang kedua. Siapa ya, Bang? Boleh nggak aku yang bacain Nabila? Boleh dong. Oke, pemenang kedua jatuh kepada ini kakak atau abang ya? Kira-kira apa ya? Siapa yang dapat ya? Oke, langsung saja nih kita panggilkan kepada pemenang kita yang kedua yaitu Kak Ripka Adelia. Selamat kepada Kak Ripka. Meriah dong. Kak Ripka juga sama seperti Syakira, jangan lupa mengisi link absennya karena akan dihubungi langsung panitia untuk mendapatkan hadiah. Dan ada pemenang ketiga nih guys. Siapa ya Bang Jo? Oke. Langsung aja sih Nabila. Inilah dia pemenang pada Kak Jejes. Yeay, bertepuk tangan yang meriah kepada Kak Jejes. Selamat Kak Jejes. Oke, tapi Nabila, sebenarnya kita ini punya kuis tahu, kita punya hadiah. Oh iya, wah banyak sekali ternyata Jadi hadiah-hadiahnya. yang belum menang di kuis, kita yang udah memperhatikan acara kita dari awal, yang udah nonton video tutorial, Jojo punya kuis nih teman-teman yang ada di rumah. Apa kuisnya? Jadi Jojo mau nanya ini kepada seluruh peserta, bisa langsung raise hand atau bisa langsung kasih jawaban di komentar. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah apa kepanjangan dari konser dan cetar? Oke, teman-teman yang cepat menjawab bisa langsung dapatkan hadiah. Apa kepanjangan dari konser dan cetar? Oke, teman-teman yang memperhatikan pasti bakalan dapat jawaban. Iya, benar sekali. Ayo, ada yang sudah menjawab? Ayo, yang mau raise hand. Yang menjawab terlebih dahulu akan mendapatkan hadiah loh, teman-teman. Gak ada yang tahu nih. Coba langsung buka webnya PKPA. Oh, ini Syakira kita boleh. Tapi kalau Syakira boleh dapetin lagi nggak? Boleh dong. Boleh nggak?
Iya, kayaknya kita pindahin ke teman-teman yang lain. Iya, Kak Syakira. Kan Kak Syakira sudah menang nih. Oke. Kita beri kesempatan untuk teman-teman yang lain ya. Iya. Teman-teman yang lain langsung aja kepoin IG-nya PKPA kalau mau dapetin jawabannya. Iya, benar sekali. Yang tahu konser aja juga boleh. Siapa yang tahu konser? Ini. Oke, dari Kak Rizka. Apakah ini benar, Nabila? Iya, benar sekali. Konser itu adalah konsultasi seru. Dan cerita itu cerita keluarga. Oke, selamat kepada Kak Rizka. Jangan lupa isi absen ya. Nanti kita akan menghubungi Resto. Oke, selamat kepada pemenang. Udah nggak terasa ya Nabila, kita udah di penghujung acara. Iya, benar sekali. Sudah di penghujung acara. Ya, kita mau apresiasi dulu dong ke teman-teman yang ada di rumah karena udah ngikutin talk show kita pada hari ini sampai akhir. Nah, sebelum menutup acara kita pada hari ini, marilah kita berfoto bersama teman-teman. Boleh dong buka kameranya? Oke, kita semua on cam ya teman-teman. Banyak sekali pesertanya hari ini ya. Iya, semangat-semangat banget ini kayaknya. Oke. Kita tunggu ya semuanya on cam, teman-teman. Apakah sudah? Oke, langsung saja. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. Slide Gaya selanjutnya. bebas, guys. Gaya bebas. Kita geser ke slide selanjutnya. Iya. 1, 2, 3. Kayak jadi patung semua ya Nabila. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini udah di penghujung acara ya. Kita mau ngucapin terima kasih kepada seluruh narasumber yang udah hadir pada hari ini, yang sudah memberikan edukasi kepada kita, udah menjawab 1000 pertanyaan dari kita, yang pastinya bisa teman-teman di rumah mendapatkan manfaatnya dari narasumber yang telah yang hadir pada hari ini. Jangan lupa sekali lagi kami ingatkan untuk mengikuti lomba challenge. Kan sudah ada contohnya tuh. Iya, karena nanti akan diumumkan pada Hari Anak Nasional dengan hadiah yang menarik teman-teman. Oke. Nah, mohon maaf jika dalam memandu acara terdapat kesalahan baik kata maupun sikap. Saya Nabila. Dan saya Jojo. Pamit undur diri. Dan sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Makasih Nabila Jojo. Iya, terima kasih juga. Kak Nabila. Pada ciri-ciri. Teman udah bisa menjalankan ruangan itu ya. Terima kasih, bye-bye. Iya, Ra. Abang. Iya, Ra. Halo, Ra. Halo, Ra. Assalamualaikum. Iya, halo. Halo, Pak. Pak, tolong. Halo. Sebenarnya salah sambung ini kayaknya. Iya. Pak Torang, mic-nya belum di-unmute ya? Atau mau ngasih pertanyaan Pak Torang? Oke, salah sambung, ada telepon. Maaf ya. Bercerita tentang semangat perjuangan. Meski lelah, tak mengapa kami kan terus berjuang. Seharusnya hari ini kita semua sama. Kepada kau yang duduk di atas singgasana mimpi, dengar kami bercerita tentang semangat perubahan. Meski lelah, tak mengapa kami kan terus melawan. Seharusnya
ini kita semua sama. Meski ku bekerja, seharusnya dilindungi. Meski ku bekerja, seharusnya diakui. Mari bergandeng tangan, kita bangkit dari kegagalan. Mari kita saling rangkul demi masa depan lebih baik. Cukup sudah, akhir sampai di sini semuanya. Jangan lagi ada anak-anak yang harus bekerja. Hari ini aspirasi kami coba dengarkanlah, dan saatnya kami hidup layak tak harus bekerja. Komite penasehat